Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat segala berkat, anugerah, cinta kasih Tuhan, penyertaan, bahkan perlindungan. Kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul membangun hubungan. Bapak Ibu Saudara, tentunya membangun hubungan ini kita realitakan antara kita dengan Sang Pencipta, antara kita sebagai umat orang percaya kepada yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, mengapa kita harus membangun hubungan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus mendekat kepada Tuhan? Mengapa kita harus bergaul dengan Tuhan? Mengapa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata, mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus membangun hubungan, Bapak Ibu Saudara? Saya bacakan Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dasar untuk hubungan atau membangun hubungan itu, kita harus mengerti bahwa kalau kita tidak membangun hubungan, kalau kita tidak tinggal bersama dengan Tuhan, kalau kita tidak dekat kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka kita ini punya keterbatasan. Keterbatasan inilah yang membuat nanti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang bayangkan Bapak Ibu Saudara, manusia di dalam diri ini semuanya serba terbatas. Kekuatan kita terbatas, daya pikir kita terbatas, kemampuan kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Dan kadangkala sesuatu yang kita hadapi kita merasa tidak mampu. Terus kita menghadapi sesuatu kondisi kadangkala kita lemah. Lah itu membuktikan Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa karena punya keterbatasan. Makanya dasar dari hubungan kita dengan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, karena kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin ada pertanyaan begini dan bertanya, nyatanya saya nggak berdoa bisa. Nyatanya saya tidak menyembah Tuhan bisa. Nyatanya saya nggak beribadah pun baik-baik saja. Ya, bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu pun ada batasnya. Sampai kapan Bapak Ibu kuat? Sampai kapan Bapak Ibu mampu? Sampai kapan kita bisa berjuang dengan kekuatan kita sendiri? Sementara kita harus mengerti bahwa dalam diri manusia ini semuanya terbatas. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan, jadi poin yang pertama, dasar membangun hubungan, karena kita adalah manusia yang terbatas dan Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Kita membutuhkan Sang Pencipta, kita membutuhkan Tuhan Yesus, kita membutuhkan pertolongannya, kita membutuhkan kuasanya, kita membutuhkan tuntunannya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang di luar pikiran dan kehendak kita, Tuhan itulah yang memampukan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dasar dari membangun hubungan adalah kita menyadari kalau kita adalah manusia yang terbatas dan ada Sang Pencipta Allah yang luar biasa dan tiada batasnya. Makanya terus kita mendekat kepada Tuhan di dalam membangun hubungan. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara, perhatikan, saya ulang lagi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dikatakan lagi, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Di ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bicara relasi. Bapak di surga itu pengusaha, dia memiliki segala kondisi dan keadaan, dia yang bertata di atas segala pemerintahan jagat raya ini. Dan
Allah Bapa itu memperkenalkan pribadinya melalui Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia adalah pokok anggur kita dan kita adalah ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara, kata tinggal di sini ini penting. Kata tinggal memakai kata bahasa Yunani meno, Bapak Ibu Saudara. Saya ulang lagi, disuruh untuk kita tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman-Nya. Kata tinggal ini pengertiannya adalah meno. Meno itu Bapak Ibu Saudara adalah permanen, hubungan yang permanen. Jadi hubungan yang dibangun terus menerus, tidak putus nyambung, tapi terus menerus. Seperti halnya ranting itu harus menempel kepada pokok anggur. Kalau ranting itu tidak menempel ke pokok anggur, maka lama-lama ranting itu mati. Lama-lama ranting itu akan menjadi lemah. Lama-lama ranting itu tidak mendapatkan asupan dari makanan pokok itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya akan kering dan mati. Demikian hidup orang percaya. Tinggallah di dalam Tuhan, permanen, terus menerus. Kondisi keadaan apapun terus bangun hubungan dengan Tuhan. Di pagi hari, di ibadah arsi, ibadah raya, Bapak Ibu Saudara, persekutuan saat teduh secara pribadi, entah itu pagi hari, malam hari, membaca firman, terus menerus, Bapak Ibu Saudara. Itu kata permanen. Besok lagi, besok lusa juga lagi, bulan depan juga lagi, tahun depan juga terus membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kesibukan apapun yang kita alami, kesibukan apapun yang sedang kita hadapi, apapun, entah itu kesibukan pekerjaan, kesibukan mengatur rumah tangga, jangan membuat Bapak Ibu Saudara tidak tinggal di dalam Tuhan. Mari kita meno, tinggallah di dalam Tuhan secara permanen. Ingat Bapak Ibu Saudara, kata meno ini tinggal di dalam Tuhan secara permanen. Terus menerus, tidak ada putusnya. Terus cari Tuhan, terus berdoa, terus menyembah Dia, terus membaca firman, sampai terus Tuhan memberikan kekuatan dan kuasanya, dan kita dimampukan untuk menghadapi semua kondisi dan keadaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, tinggallah di dalam Tuhan secara permanen. Jangan waktu kita butuh sesuatu baru datang kepada Tuhan. Waktu kita mengalami sesuatu baru kita nangis di hadapan Tuhan. Tapi waktu Bapak Ibu mengalami masalah, Bapak Ibu dalam berkat Tuhan, Bapak Ibu dalam kemurahan Tuhan, hidup semuanya nyaman, diberkati, semua baik-baik saja, teruslah tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara, selanjutnya yang saya sampaikan, waktu Bapak Ibu membangun hubungan dengan Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah terbatas, dan kita terus membangun hubungan Tuhan secara meno, terus menerus, permanen Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan kamu akan berbuah. Bukan saja berbuah, tapi Bapak Ibu akan berbuah banyak. Kata buah ini berarti kita menghasilkan sesuatu dari apa yang kita bangun bersama dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu dasar hubungan kita ini kita dasari dengan benar, yaitu secara permanen, kita tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan berbuah, akan menghasilkan, entah itu dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, entah itu dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara, entah itu dalam karakter kita, terus ada perubahan, kita menjadi pribadi seperti siapa kita membangun hubungan, sehingga nampak Tuhan Yesus di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara sadari, kita bisa berbuah, kita bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan nyatakan karena kita membangun hubungan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang ke-7, mari perhatikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita minta Tuhan menghendaki dan kita menerimanya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita kerjakan di hari-hari ini, yuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dekat sama Yesus. Terus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bangun terus supaya dilimpahi dengan kehausan itu dan lapar akan Tuhan itu. Sehingga waktu firman itu tinggal di dalam diri kita dan Tuhan di dalam diri kita, kita memiliki kuasa. Waktu kita meminta sesuatu, maka Tuhan menghendaki dan kita bisa menerimanya. Mungkin hari-hari ini kita tidak bisa menerima apa-apa. Mungkin hari ini doa kita mungkin belum dijawab Tuhan.
Mungkin kita bergumul tapi kok aku nggak menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang menjadi koreksi hidupan kita, mungkin kita belum tinggal di dalam Tuhan secara permanen dan firman-Nya tidak melekat dalam diri kita. Di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo, apa yang harus kita lakukan di tengah kondisi keadaan yang tidak menentu, di tengah ekonomi yang di ujung resesi, di tengah kondisi keadaan yang mungkin semakin jahat? Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam Tuhan dan firman-Nya. Maka apa yang kau minta Tuhan menghendaki, engkau akan bisa berbuah dan engkau akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Demikian Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan firman Tuhan hari ini, supaya kita kembali mengerti bahwa membangun hubungan didasari pada apa? Kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas, sehingga kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua, tinggal itu Meno itu tinggal permanen terus menerus. Waktu Bapak Ibu tinggal permanen terus menerus, maka kita akan berbuah, kita akan menghasilkan sesuatu, kita akan produktif, dan segala hal yang kita lakukan dibuat berhasil. Dan ingat, waktu kita tinggal di dalam firman-Nya dan tinggal di dalam Yesus, kita akan apapun yang kita minta Tuhan kehendaki dan kita menerimanya. Haleluya, puji Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, ayo tingkatkan doa kita, tingkatkan penyembahan kita, tingkatkan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita siap menerima anugerah dan kasih setia Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Kondisi dan keadaan yang terjadi mungkin bisa mengancam hidupan kami, tetapi kami percaya waktu kami tinggal di dalam Tuhan dan firman-Mu tinggal di dalam kami, maka kami diberikan kemampuan yang luar biasa untuk bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kami mau tinggal di dalam Tuhan, kami mau tinggal di dalam firman-Mu, sehingga kami mau berbuah. Kami terus mengalami kuasa-Mu yang mengalir dalam setiap pekerjaan, setiap keluarga, kesehatan, dan setiap hidup yang kami jalani. Hamba-Mu hari ini berdoa buat seluruh jemaat Imamat Rajani dimanapun mereka berada, yang di Surabaya maupun di Tulungagung, semua dalam berkat anugerah Bapa Surgawi. Suami, istri, anak, menantu, segala pekerjaan usaha mereka, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka terus mencari Tuhan dan terus mendekat kepada Tuhan melalui membangun hubungan. Hamba juga berdoa bahwa Bapak Gembala, Bapak Pendeta James Ong bersama dengan Ibu, bersama dengan anak menantu, bersama dengan semua pelayanan, bersama dengan semua apa yang Tuhan percayakan, Tuhan selalu terus memberikan kasih karunia dan anugerah, kekuatan, perlindungan, kesehatan di dalam kehidupan beliau sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat hari ini, biar terus kami membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami dibangun didasari kepada kami membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.